Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil Wah, tumben ini Bu Neta. Ya Gimana, Bu ampun, Neta? saya tuh nyari Ibu Rayang dari mana-mana di kantor, nggak ada di kelas, nggak ada, ternyata di sini. Iya, nih tadi tuh barusan ada tamu, ada wali murid mencari saya. Terus ini kebetulan saya juga jamnya kosong, akhirnya saya di sini juga sambil ngecek tugas anak ini. Sekalian. Iya, gimana Bu Neta? Gini, saya mau minta waktunya Bu Rayang sebentar, saya mau ngajak diskusi. Ada waktu nggak kira-kira Bu? Kalau untuk Bu Neta ya cukup ada lah. Kita kan CS. Terima kasih Bu. Iya. Saya tuh mencari Bu Rayang tuh karena ada maksudnya. Jadi ya itu mau ngajak diskusi ringan berat sebenarnya sih Bu. Wah, Buat saya. seberat apa itu kita? Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa diskusinya itu nggak membuat permasalahan ya berarti. Nah, kalau kita tahu nih, kira-kira tujuannya ini dicapai Bu Rita apa setelah kita nanti diskusi ini? Tujuan saya sih sebenarnya ingin mencari solusi buat anak-anak kelas 5A Bu. Mereka tuh kok nggak aktif lagi di kelas daring di kelas saya itu. Ini itu yang jadi Ya, pertanyaan Bu Rita ya? Iya, betul sekali Bu. Oh iya. Mereka sudah mulai pasif gitu loh Bu, nggak ada respon kadang kalau saya masuk ke grup WA itu. Ya, memang kegiatan daring ini menjadikan kondisi dilema ya Bu. Iya. Tapi nih kalau boleh saya tanya, kira-kira dengan permasalahan yang ada itu di kelas 5A ya, tentang kegiatan daring itu, ada kesempatan apa ya yang dimiliki Bu Rita untuk bisa membalikan lagi suasana yang kondusif gitu? Mungkin ya Bu, kalau saya tuh kan sukanya hal-hal yang menyenangkan juga untuk belajar, untuk membaca tuh seneng yang ada gambar, ada ilustrasinya, visualnya gitu ya. Mungkin saya tuh pengennya mengajak anak-anak tuh bermain game lewat internet, jadi online gitu loh Bu. Saya mikirnya tuh pengennya seperti itu. Iya. Menarik sekali tuh sebetulnya Bu Rita. Iya. Nah, kalau pembelajaran daring nanti ada gamenya, saya rasa itu anak-anak jadi lebih menarik ya. Akan lagi semangat lagi untuk belajarnya. Nah, tadi Bu Rita mengatakan salah satunya dengan game online tadi. Nah, kira-kira kekuatannya Bu Rita untuk menjadikan keberhasilan game tadi diimplementasikan dalam pembelajaran daring seperti apa ya? Ya mungkin mereka juga bisa aktif dengan melihat, ya pasti kalau di game itu kan mengasihkan ya Bu. Mungkin mereka tuh bisa biar tambah excited lagi belajarnya, biar tambah mudeng dengan materi yang saya berikan gitu. Pengennya sih mereka ya 100% bisa ngangkat ya Bu untuk pembelajaran kita itu. Jadi mereka tuh interaksinya sama saya tuh aktif, enggak cuma oh iya Bu sudah mengerjakan tapi tidak dikirim sampai detik ini. Ada Bu yang seperti itu, ada yang 1 bulan ini nggak ada muncul omongan apa aja di grup tuh, ada diem aja. Saya sampai bingung harus gimana gitu. Daringnya tuh padahal memang kita harus daring ya Bu, nggak bisa dipaksa. Jadi keadaannya itu memang sulit sebenarnya, tapi ya anaknya juga nggak mau sebenarnya. Mungkin itu tadi ya, anak-anak itu dengan pembelajaran bukannya mudeng tapi mubeng. Iya, malah mubeng. Malah tapi mubengnya mereka itu nggak mau tanya lah, salahnya di situ. Jadi diem aja. Iya Bu, iyanya tuh nggak tahu iya ngapain. Jadi saya juga bingung. Nggak
kira-kira nih Bu Rita, dengan adanya ide menggunakan game tadi ya, game edukatif, itu ada peluangnya seberapa besar sih untuk bisa diterapkan di kelas Bu Rita, kemudian keberhasilannya itu kira-kira menurut Bu Rita seberapa banyak ya? Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin 80 nyangkup ya Bu, 80 85 nyangkup, karena saya pikir anak-anak saya itu juga suka dengan gambar, dengan suara. Mungkin kalau saya ngasih hal yang menarik, mungkin mereka juga excited, wah ini bagus ada gambarnya, bisa tambah wawasan, oh ini maksudnya ini, mungkin mempermudah mereka untuk mencerna, oh ini maksudnya gini, oh ini harusnya gini, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi mereka tuh mikirnya pakai nalar gitu, oh itu lebih seperti ini, mungkin seperti itu. Iya, saya setuju itu Bu Rita. Jadi karena memang anak-anak itu khususnya usia SD ya, Iya. dia itu kan masih tarafnya masih senang dengan bermain. Iya, betul. Jadi dia akan merasa senang ketika pembelajaran itu tidak hanya suruh membaca, kemudian mengerjakan tugas, catat-catat gitu. Iya. Tapi betul sekali tadi kalau digunakan game edukasi itu anak-anak asik untuk bermain, tapi sebetulnya itu belajar. Iya. Jadi mereka tuh nggak tahu sebenarnya mereka tuh sambil belajar itu. Jadi bukan cuma bermain. Oh ini kuis dikasih harus benar semua gitu enggak. Tapi mereka sambil belajar. Jadi ya mungkin itu akan memudahkan anak-anak juga sih Bu menurut saya. Iya, saya setuju juga itu Bu Rita. Nah tapi nih Bu, dengan adanya inovasi yang mungkin akan dikembangkan Bu Rita sendiri dalam rangka untuk mengembalikan lagi motivasi belajar anak itu tadi, tentunya kan ada hambatannya ya. Iya. Nah tentu. itu kira-kira Bu Rita sudah memikirkan hal itu belum? Kira-kira dengan ide tadi ada nggak hambatannya itu? Mungkin juga banyak ya Bu, kalau saya lihat tuh ya faktor internalnya tuh seperti anaknya juga dari dalam diri mereka tuh udah males dulu buka HP, mungkin juga tugas lagi mereka mikirnya kan boring ya, suruh membaca, suruh mengerjakan LKS, untuk mengerjakan paket, membuat apa, mungkin mereka udah nggak usah dibuka seperti itu. Kalau faktor eksternalnya kayak ada satu anak menurut saya itu HP-nya cuma satu Bu di rumah, dan itu dibawa kerja bapaknya. Otomatis kalau ada tugas dia tuh pasti malam, kadang bapaknya lupa ngasih tahu, dia nggak mengerjakan untuk hari berikutnya. Ya itu susahnya seperti itu mungkin Bu. Terus kalau dengan adanya permasalahan yang eksternal tadi seperti HP itu dibawa orang tua, padahal kan pembelajaran secara daring membutuhkan HP ya. Dari Bu Rita sendiri memberikan kebijakan apa itu kepada anak tersebut? Mungkin kalau saya meminta waktu untuk WA atau WA pribadi ya sama orang tuanya, minta waktu untuk anaknya dikasih HP mungkin pukul 7 atau mungkin sepulang ayahnya atau ibunya kerja, mungkin seperti itu. Nanti saya mungkin tugasnya bisa jabri, jadi mungkin di grup penggelam kan Bu, kadang iya Bu ketutup. Nah saya itu mungkin akan WA pribadi, Pak apakah sudah pulang atau sudah di rumah, saya ingin memberikan privat, atau ini ada link yang harus diisi, atau ini ada kuis yang harus anak bapak isi, mungkin seperti itu Bu. Jadi waktu berbeda tapi di hari yang sama, jadi mereka juga nggak ketinggalan, mungkin seperti itu sih. Berarti nantinya kalau game edukasi itu diterapkan itu tidak harus dikerjakan pada saat itu juga, tetap dari Bu Rita aja ya. Mungkin cuma waktunya tuh 24 jam. Jadi sekali dia login, ya nama itu cuma mengerjakan 1 kali. Jadi dalam 24 jam tuh terserah dia bisa buka pagi pas saya nge-share link, atau dia bukanya siang ya dia ngisinya siang. Jadi 1 kali aja. Nanti anak yang mungkin ada keterbatasan sarana itu saya kasih linknya waktu orang tuanya sudah di rumah. Jadi mereka dapat nilai bareng, nggak bolong gitu loh, kan kasihan ya. Iya. Kita lihat
kalau memang keadaan orang tua memang HP-nya cuma satu, itu pun dibawa orang tuanya. Nggak mungkin anaknya juga harus di rumah HP-nya, kan nggak mungkin, mereka bekerja juga orang tua. Ya ya. Nah, itu tadi idenya Bu Reta tuh bagus sekali loh. Itu bisa menjadikan apa ya, inspirasi untuk saya juga ternyata ya. Kenapa Bisa, saya Bu. kok nggak terpikir sampai di situ? Karena kan yang mengalami apa, motivasi belajarnya menurun kan tidak hanya kelas Iya, Bu iya, Reta. iya. Kelas lain mungkin juga ada seperti itu. Nah, kira-kira nih tadi Bu Reta sudah menemukan solusi tadi ya. Nah, lalu rencana aksinya akan dilaksanakan Bu Reta itu kira-kira kapan? Mungkin dalam minggu-minggu ini ya Bu, tapi saya akan memberikan materi dulu. Untuk materinya itu untuk bahan kuisnya nanti. Jadi saya mungkin 1-2 hari bisa memberikan materi tentang tema yang sedang kita bahas, lalu hari ketiga atau hari keempat saya akan memberikan kuis yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Jadi anak-anak belum besok apa ya yang keluar tentang apa gitu. Jadi per tema udah sesuai gitu loh Bu, yang mereka pelajari ya yang mereka akan klik di kuis seperti itu mungkin ya Bu. Jadi nggak ngawang besok yang keluar apa, kasihan anak kalau semuanya dipelajari, padahal yang keluar hanya tema yang kita pelajari pada waktu itu. Iya iya iya, saya bisa paham itu. Nah, berarti kan tetap harus ada skala prioritas juga ya di situ Iya, ya. iya. Nah, kalau kira-kira nih yang dalam angan-angan Bu Reta, skala prioritasnya itu seperti apa itu untuk bisa menerapkan itu game edukatif seperti itu tadi? Mungkin prioritasnya ya anak-anak belajar sambil bermain itu, sambil mereka tuh menghafal semua yang sudah dipelajari ya Bu, karena kan itu waktunya terbatas untuk setiap game, jadi mereka bisa mengingat-ingat secara tidak langsung. Anak-anak bisa sambil belajar, juga mereka bisa sambil menghafal, dan juga sambil meraba, oh ini yang sudah saya pelajari, kayak seperti itu. Jadi mereka tuh ada yang nyangkut di kepala, mungkin seperti itu. Iya. Terus kira-kira ada strategi khususnya nggak sih untuk bisa menerapkan itu tadi? Ya mungkin sebelum memulai untuk kuis saya mungkin ngasih linknya dulu seperti itu, terus cara memasukkan namanya dan waktu untuk mengerjakan itu cuma berapa menit. Jadi mereka nggak, umpama mengerjakan soal tuh nggak kelamaan di nomor tertentu, jadi harus semuanya bisa. Itu nanti saya kasih langkah-langkahnya seperti itu. Wah, menarik sekali itu, ternyata trik-triknya juga Ya. anak harus bisa paham Ya, benar betul. ya. Jadi anak-anak tidak hanya terpaku di situ, Ya. soalnya mungkin dirasa sulit, akhirnya kok hanya di situ terus. Iya. Kan Yang nanti lain kan waktunya dia kan terbuang sia-sia Iya. ya. Wah, iya. Itu sangat bagus sekali itu strategi yang diterapkan. Nah, kira-kira nih untuk jangka waktunya itu kira-kira bisa hanya diterapkan saat itu saja atau untuk jangka waktunya bagaimana? Kalau jangka waktu mungkin ya sesuai gurunya ya, mau tetap memakai game itu atau dengan metode yang lain. Tapi kalau untuk saat ini saya inginnya sih ya Bu, pakai ini dulu. Kalau ini berhasil, mungkin di tema selanjutnya saya akan kasih game ini untuk memotivasi anak untuk aktif lagi di kelas saya. Jadi saya ingin coba dulu. Nah, bagus itu. Iya. Jadi kata pepatah itu kalau tidak mau mencoba itu kan nggak akan pernah Iya, mencoba. betul. Ya, tapi kita juga dari coba-coba, siapa tahu nanti akhirnya muncul ide-ide baru Iya, lagi ya. sambil jalan ya Bu, Iya, mungkin betul. bisa nambah wawasan gurunya juga, anaknya juga, oh ini ternyata guru saya kreatif, saya jadi senang belajar, oh senang mengetahui ilmu ini. Mungkin seperti itu motivasi anak-anak sendiri. Iya. Nah, dari mencoba tadi, saya juga sepertinya terinspirasi untuk mencoba juga. Besok
bisa belajar bareng Bisa, ya. Bu. Kita terapkan di kelas kita masing-masing ya. Iya. Nah kira-kira nih kalau dari pemetaan Bu Reta ketika nanti itu diterapkan, itu tingkat keberhasilannya tuh seberapa sih? Apa ya Bu? Mungkin ya kalau perkiraan saya pasti di atas 50% ya. Dan target saya juga inginnya 100%, tapi mungkin ada kendala-kendala lain. Tapi saya berharap sih, saya percayanya itu 85 tuh bisa Bu. Bisa lah sampai segitu. Kalau memang anak-anak tuh pertama itu mereka punya kuota. Kalau enggak kan kita juga nggak bisa mengakses ya Bu, karena itu link dan harus online nggak offline. Mungkin offline mereka harus install salah satu aplikasi. Kalau ini kan online, jadi gurunya jadi servernya seperti itu. Jadi ya paling enggak mereka punya kuota Bu, di rumah masing-masing itu mereka punya kuota. Nah ini tadi disampaikan kan harus punya kuota Iya. ya. Itu kan sebetulnya menjadi salah satu kendala juga kan yang namanya kuota. Kadang kuota ada tapi sinyal juga tidak bersahabat. Iya betul. Nah itu kan menjadi kendala tersendiri. Nah kira-kira dari Bu Reta sendiri untuk menghadapi kendala atau permasalahan pada teknis pelaksanaan itu lalu ada antisipasi bagaimana? Kalau saya mungkin tentang kuota, saya berharapnya anak-anak itu bisa aktif WA ke saya Bu. Jadi kalau mereka hari ini mungkin mereka nggak ada kuota, ya hari besoknya mereka tanya, Bu kemarin tugasnya apa? Kayak saya harus ngapain gitu. Jadi anak-anak tuh harus aktif ke gurunya, gurunya juga aktif ke anaknya. Jadi kita timbal balik feedbacknya tuh bagus gitu loh. Kalau saya ngasih anak-anak pas nggak ada kuota, kan pasti nggak bisa ya Bu. Mereka nggak tahu harus tugasnya apa, harus linknya yang apa, karenanya yang saya share itu yang bisa mereka buka. Jadi saya harapannya juga anaknya itu aktif, kayak tanya tugasnya apa, saya harus ngapain, mungkin jadi bisa berjalan beriringan gitu loh Bu, guru dan murid itu dalam pembelajaran tadi. Jadi intinya juga harus menjalin komunikasi yang aktif. Iya betul Pak. Ya kita komunikasinya tidak hanya dengan siswa aja ya, tapi dengan wali murid. Betul. Nah saya rasa itu bagus sekali Bu Reta, dan itu bisa dikembangkan nantinya. Teman-teman yang lain dari kelas lain, guru kelas yang lain kan bingung, mungkin bisa menerapkan juga nih. Nah karena Bu Reta kan punya keahlian ya. Nah kalau saya lihat itu kemampuan Bu Reta di IT itu memang bagus sekali nih. Nah kira-kira nih kalau untuk melaksanakan aksi nyata seperti tadi itu Bu Reta cukup sendiri atau tetap membutuhkan kolaborasi atau orang lain? Kalau saya sih, saya pengen nyobanya sendiri dulu. Mungkin kalau dengan kelas lain, karena kita kan ada beberapa kelas ya Bu, AB gitu, mungkin kita bisa kolaborasinya dengan guru kelas di samping kita, kayak buat soalnya mungkin Bu. Ide soalnya mau multiple choice atau true or false gitu mungkin. Jadi lebih kreatif, nggak cuma ABC-an aja, bisa menjodohkan, bisa mungkin seperti itu. Jadi diskusinya cuma soalnya tuh mau dibuat pas. Mungkin gitu ya. Jadi nanti dalam penyusunan soalnya, karena memang untuk membuat game itu kan membutuhkan keahlian khusus juga ya. Jadi kalau langsung diajak kolaborasi mungkin nanti akan kesulitan juga. Kalau rekannya belum tahu kan juga susah ya Bu. Jadi kita kolaborasinya tuh bisa belajar bareng, membuat soal bareng, mungkin seperti itu. Jadi lebih kreatif dari dua kepala gitu mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan nih saya bisa masuk nominasi, bisa jadi salah satu soal bersama kolaborasi bisa. Nah baiklah, ini tadi kan
dari hasil diskusi ini ternyata nggak terasa kan Bu Rita akhirnya menemukan sendiri solusinya ya. Iya ya Bu. Nah itu ternyata solusinya amazing juga ini. Padahal saya tuh ya mikirnya itu ini berat sekali, tapi ternyata ada solusinya juga ya Bu. Iya, karena memang sebetulnya Bu Rita kan mempunyai potensi yang ada yang perlu dikembangkan itu. Nah ini sebentar Pak ada telepon. Oh, saya jadi dua aja. Akhirnya kan sudah menemukan solusi yang terbaik nih. Nah kira-kira nih dari Bu Rita sendiri bentuk tanggung jawab seperti apakah yang untuk membuktikan untuk bisa melaksanakan ide tadi menjadi solusi seperti apa? Mungkin kalau saya ya membuat soal anak-anak bisa mengerjakan, ya berarti saya sudah memberikan sesuatu yang baru untuk anak-anak, dan dengan itu kita melihat hasilnya ya Bu. Kalau mungkin hasilnya bagus, berarti wah ini bisa diterapkan terus gitu. Jadi ya lebih ke saya aktif ngoprai anak-anak untuk ayo main games ini sambil belajar bareng, jadi mereka juga nilainya ngangkat, aktifnya juga ngangkat, gurunya juga senang karena mereka bisa memahami soal-soal materi. Dan saya rasa itu yang dioprak-oprak nggak hanya anaknya ya. Seperti saya juga harus dioprak juga jadi semuanya ke orang-orang Bu ini. Karena saling mengingatkan, kita saling membangun motivasi juga. Nah ini tadi sudah ditemukan solusinya, sebenarnya sekarang sudah wajahnya lebih fresh lagi. Saya bahagia sekali Bu. Udah ada solusi, bisa langsung praktek mungkin ya Bu besok. Ya. Nah berarti kira-kira sudah ada rencana ya mau tindak lanjutnya mau dilaksanakan kapan ini? Saya minggu ini berusaha untuk ngasih materi dulu, lalu beberapa hari kemudian saya akan mulai game. Jadi bisa kita lihat saja ya Bu hasilnya. Gitu. Wah, iya. Ini sepertinya saya juga menunggu-nunggu loh ini inovasi seperti apa ini game edukatif yang akan implementasikan. Pokoknya tetap semangat Bu Rita. Terima kasih Bu Ayu. Apapun permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan yang pasti kita itu harus selalu menyadari bahwa sebetulnya ada potensi diri yang harus kita gali, kita kembangkan, karena itu menjadi kekuatan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah beranggapan saya itu tidak bisa. Ini buktinya Bu Rita sudah menemukan solusi sendiri ini. Ya. Pokoknya tetap semangat ya. Saya selalu mendukung apapun itu. Terima kasih Bu Ayu. Untuk kemajuan anak-anak. Ini juga menjadi inspirasi semuanya. Sepertinya itu sudah menjadi solusi yang terbaik. Saya sangat mendukung. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu udah diajak ngobrol-ngobrol begini, saya jadi ada solusi. Saya tadi tuh bingung banget harus ngapain, anak-anak saya tuh harus dibawa kemana. Sekarang udah punya solusi, besok saya akan praktek. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Rita. Saya langsung kembali